Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dede Hilman, guru mata pelajaran simulasi komunikasi digital di SMK Yakti, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat kelulusan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil tema aplikasi pengolah angka dengan subtema operasi hitung aritmatika dasar dan rumus statistik di Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran supaya kegiatan pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu lagi di mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dulu dengan berdoa. Silakan Rizky, selaku ketua kelas, memimpin doanya. Baik, Pak. Sebelum dimulai, sebaiknya kita baca doa dulu terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah awali kegiatan hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ilmu yang kalian peroleh bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sebelumnya saya akan absensi dulu, akan cek. Tadi saya sudah share di tag chat Zoom-nya untuk link presensi. Sudah diisi semuanya? Sudah diisi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya cek dulu. Ini ada Rizky Aditya, sudah ada ya tadi, SKM. Muhammad Priyasyam. Hadir, Pak. Fahda. Hadir. Nasir. Hadir, Pak. Kalian masih semangat untuk belajar daringnya? Semangat, Pak. Masih, Pak. Semangat, Dea. Belajar daringnya semangat, Dea. Harus semangat ya. Meskipun kita dalam pembelajaran daring, tetap kita harus semangat, harus sama seperti semangat kalian pada saat berada di kelas. Karena meskipun kita sedang dalam masa pandemi, tetap kegiatan pembelajaran harus terus berjalan buat kalian. Dan kalian pun tetap harus bisa belajar dimanapun juga, apalagi sekarang sudah canggih, silakan kalian manfaatkan gadget kalian untuk mencari informasi. Dan setiap pembelajaran daring, silakan kalian ikuti dengan baik. Oke, sebelum saya membahas tentang materi hari ini, saya akan tanyakan dulu berkaitan dengan materi yang kita bahas di minggu kemarin. Ada apa aja materi? Materi apa yang kemarin kita bahas? Yaitu mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang berbagai jenis paragraf ya, Elin ya. Kalau misalkan kemarin pada saat saya ingin membuat paragraf atau misalkan saya ingin membuat surat atau proposal, kira-kira di aplikasi apa yang bisa saya gunakan? Apabila di komputer ada software, maka bisa digunakan yaitu Microsoft Word. Microsoft Word. Jadi untuk pembuatan surat kita bisa memanfaatkan Microsoft Word. Kalau misalkan di Microsoft Word, Lin, kalau misalkan saya ingin merubah posisi kertas yang seperti ini, berdiri, ingin dirubah posisinya menjadi tidur seperti ini. Bagaimana kira-kira caranya? Yang pertama yaitu klik page layout, lalu klik orientation, terus pilih escape apabila ingin posisi kertasnya menyamping. Oke, kita beri jempol dulu deh buat Elin.
Elin, terima kasih, sudah bagus. Berarti Elin sudah belajar lagi berkaitan dengan materi yang sudah dibahas di minggu kemarin. Bagus, Lin. Silakan baca lagi, meskipun kalian sudah lewat pembelajarannya, jangan mentang-mentang sudah lewat, kalian lupakan begitu saja. Silakan buka-buka kembali. Oke, untuk pembelajaran hari ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan pembelajaran minggu kemarin, yaitu masih berkaitan dengan Microsoft Office. Kalau kemarin Microsoft Word, kalau sekarang akan kita bahas yaitu Microsoft Excel-nya, yaitu pengolah angka. Silakan kalian perhatikan di layar komputer atau di layar handphone kalian. Di sini saya akan tunjukkan berkaitan dengan kompetisi dasar yang akan kita bahas di hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang materi ajar meliputi operasi hitung aritmatika dan statistik. Ada sum, max, min, average, terus lagi ada operator aritmatika seperti plus dan yang lainnya. Oke, jadi pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian kalau misalkan kalian nanti bekerja atau kalian membuat tugas di sekolah dalam bentuk perhitungan atau pengolahan data, silakan kalian bisa memanfaatkan aplikasi Excel ini. Sini materi ini berada di kompetensi dasar 3.4, yaitu menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Dan 4.4-nya yaitu mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, saya harapkan kalian mampu mengimplementasikan operasi hitung matematika dalam kegiatan dengan tepat. Terus lagi, saya juga mengharapkan kalian bisa memilih rumus dan fungsi pengolahan data statistika melalui kegiatan ini dengan tepat. Lagi, saya harapkan juga kalian bisa mempraktekkan menggunakan rumus fungsi pengolahan data statistik, yaitu tadi ada sum, average, max, min, dan count di Microsoft Excel dengan terampil. Sebelum saya memunculkan ini, saya ingin nanya dulu ke kalian, apakah kalian di SMP-nya belajar komputer? Belajar, Pak. Belajar tentang apa? Belajar, Pak. Belajar tentang apa? Microsoft Word sama Excel, Pak. Microsoft Excel. Oke, jadi Microsoft Office kalian sudah pelajari ya. Berarti kali ini saya ingin mengulang saja. Mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari berkaitan Microsoft Excel yang ada di SMP. Oke, saya akan coba sajikan suatu permasalahan. Kira-kira, silahkan kalian perhatikan, kira-kira dari gambar ini, dari gambar yang saya sampaikan ini, kira-kira permasalahannya apa? Silahkan kalian amati. Dari data penjualan PD Makmur, di sini ada nomor, ada nama barang, ada harga satuan, ada jumlah beli. Di sini yang kita cari apa? Yang dicarinya apa? Saya, Pak. Oke, apa Ada kira-kira? jumlah harga, total bayar, harga termahal, harga termurah, dan rata-rata yang dicari. Oke, jadi di sini kita mencari jumlah harga, total bayar, harga termurah, termahal, dan rata-rata. Kalau misalkan saya ingin mencari jumlah harga, kira-kira bagaimana? Jumlah harga diperoleh dari harga satuan dikali jumlah beli. Oh, berarti untuk ini, untuk menentukan jumlah harga, berarti kita harus mengoperasikan harga satuan dikali jumlah beli. Kalau total bayar? Kalau total bayar diperoleh dari menjumlahkan seluruh jumlah harga dari mulai jumlah harga tas sampai dengan jumlah harga ballpoint. Oke, jadi kalau untuk total diperoleh dari menjumlahkan jumlah harga tas sampai harga ballpen. Kalau misalkan untuk yang lainnya bagaimana ini? Ini didapat dari mana? Harga termahal, termurah, dan rata-rata. Nah, kalau harga termahal, termurah, sampai dengan rata-rata, itu diambil dari harga satuannya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat Fahda. Bagus Fahda, berarti Fahda pada saat di SMP, pas belajar Excel, bagus, sangat memperhatikan sekali, sehingga bisa menganalisa gambar seperti ini. Tadi, Ya, makasih Pak. dari yang sudah Fahda sampaikan, betul, di sini ada kasus yang harus kita pecahkan, yaitu kita harus mencari jumlah harga. Jumlah harga diperoleh dari harga satuan dikali jumlah beli. Berarti di situ ada perkalian, ada operator aritmatika yang kita gunakan. Nah, ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Di sini.
Kita akan bahas tentang operator aritmatika. Untuk materi hari ini, untuk materi pembelajaran hari ini, silahkan kalian nanti bisa akses link yang sudah saya berikan, link bahan ajar yang sudah saya berikan di ISU. Seperti ini tampilannya. Seperti ini nanti tampilan bahan ajarnya. Silahkan nanti kalian tinggal baca-baca saja. Kelihatan? Bahan ajarnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi nanti silakan kalian tinggal dibaca saja berkaitan dengan materi yang saya bahas di pertemuan hari ini. Nah, tinggal kalian klik saja ini. Lihat kan ya? Oke. Terlihat, Pak. Oke, silakan kalian sambil nanti memperhatikan saya, boleh nanti sambil baca-baca juga. Kita lanjut lagi. Sebelum kita membahas operator aritmatika, kalian pada saat belajar Excel harus tahu dulu tentang tampilan lembar kerja yang ada di Excel. Kalau tampilan yang lainnya mungkin sama dengan di Word, ada ribbon, ada yang lainnya. Cuman kalau misalkan di lembar kerjanya, di Excel itu berbeda. Kira-kira ada apa aja? Saya, Pak. Boleh, Shem? Ada apa aja kira-kira? Yang pertama ada worksheet, Pak. Ada worksheet. Worksheet ada lembar kerja Mr. Excel-nya. Secara default pada saat masuk ke Mr. Excel akan ada 3 sheet, Pak. Oke. Apabila ingin menambahkan jumlah sheet-nya bisa dengan cara klik insert worksheet, Pak. Oke. Dan yang kedua ada kolom. Yang kolom adalah bagian worksheet yang melintang secara vertikal dari atas ke bawah ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Oke. Dan yang ketiga ada baris. Yang baris adalah bagian worksheet yang melintang secara horizontal dari kiri ke kanan dan ditandai dengan angka 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Oke. Dan yang keempat ada sel, Pak. Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Dan yang terakhir ada rank sel, adalah rentang atau gabungan dari sel yang dipilih. Oke, Sam. Bagus. Jadi di sini nanti pada saat kalian belajar Excel, kalian harus tahu dulu tentang bagian-bagian lembar kerja di Excel. Di sini ada worksheet. Kalau worksheet itu adalah lembar kerjanya. Jadi nanti kalau misalkan kalian memasukkan data, itu pasti akan ada di worksheet. Selagi di worksheet ini ada juga yang disebut sebagai kolom. Kalau kolom itu adalah bagian worksheet yang melintang secara vertikal, yaitu ditandai dengan huruf A. Nah, di sini ada huruf A kan? A, B, C, D. Kelihatan nggak? Berarti ini operator ada di kolom A, angka 1 ada di kolom B, angka 2 ada di kolom C, dan seterusnya. Selagi ada juga yang disebut sebagai baris. Kalau baris itu adalah bagian worksheet yang melintang secara horizontal. Oke, jadi di sini bisa dilihat kalian sintaksnya. Di Excel, pada saat kita memulai menggunakan rumus, selalu diawali dengan sama dengan. Sama dengan, misalkan saya ingin menjumlahkan angka 8 dengan angka 3. Di sintaksnya sama Excel dimunculkan bukan angka 8 dan angka 3, tetapi sama dengan kalian klik 8-nya ada di B2. Nanti akan muncul B2. Selagi tanda aritmatikanya yaitu plus, tinggal tulis saja plus. Selagi ingin ditambahkan dengan 3, klik 3-nya ini berada di sel C2. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bisa. Pak. Kita lanjut ke rumus statistik. Jadi di Excel yang dasar yang harus kalian kuasai, selain dari aritmatika ada juga rumus statistik. Di sini rumus statistik ada banyak, cuman yang sering digunakan ada sum, average, max, dan min, con. Di sini kalau sum, fungsi sum untuk apa? Ada yang tahu? Penjumlahan, Pak. Oke, fungsi sum untuk menjumlahkan. Kalau average, Mencari nilai rata-rata. sintaksnya, penulisannya sama dengan di aritmatika, diawali dengan sama dengan, cuman di sini tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan sum. Nanti tinggal di seret saja, sel mana saja yang akan kita jumlahkan. Selagi di sini ada juga average sama, diawali dengan sama dengan average untuk mencari nilai rata-rata. Oke, supaya kalian makin memahami, saya akan contohkan berkaitan penggunaan rumus aritmatika dan rumus statistik. Silahkan kalian perhatikan. Saya akan contohkan langsung di Microsoft Excel. Sudah tampil Microsoft Excel saya?
Sudah, Pak. Pak. Data penjualan PD Makmur. Sini ada kolom nomor, kolom nama barang, kolom harga satuan, kolom jumlah beli, dan jumlah harga. Tadi yang kita cari, kata Fahda, yang pertama itu adalah berupa jumlah harga. Tadi jumlah harga diperoleh dari mana tadi Teh Fahda? Jumlah harga itu diperoleh dari Harga satuan dikali jumlah satuan beli. dikali jumlah beli. Berarti di sini saya membeli tas, nama barangnya tas, harga satuannya 120.000. Saya membeli tas satu, berarti jumlah harga tas berapa? Caranya yaitu awali dengan apa kalau di Excel? Sama dengan Sama dengan. Yaitu yang kita akan jumlahkan yang pertama adalah harga satuan. Tinggal kita klik saja. Tinggal kita klik harga satuannya, dia ada di sel berapa ini? D5. Ada di D5. Setelah itu, kalau untuk mengkalikan, operatornya tadi apa? Bintang, Pak. Bintang. Klik bintang. Setelah itu dikali dengan jumlah beli. Klik jumlah beli. Kalau untuk memunculkan hasilnya, tinggal kalian enter saja. Klik enter di keyboard kalian. Nah, di sini sudah muncul harga barangnya, jumlah harganya 120.000. Hasil perkalian dari harga satuan dikali jumlah beli. Lagi total bayar. Kalau saya ingin menentukan total bayar diperoleh dari mana? Menjumlahkan seluruh jumlah harga dari mulai jumlah harga tas sampai jumlah ballpoint. Jumlah harga Jadi ballpoint. misalkan tadi saya sudah belanja tas, sepatu, buku, dan ballpoint. Jumlah harganya per item sudah muncul. Jadi berapa yang harus saya bayar? Di sini di total bayar untuk mencarinya yaitu awali dengan sama dengan. Untuk menjumlahkan tadi pakai rumus apa? Sama. Sam. Kan rumus sum. Setelah ini Buka kurung. terus lagi tinggal kita seret data yang akan kita jumlahkan. Dari rank cell berapa ini? Dari rank cell F5. berapa? F5 sampai F8. F8. Kalau sudah, enter. Yang terakhir, harga rata-rata. Harga rata-rata rumusnya apa? Average, Pak. Average sama dengan average. Kenapa masih name juga ini? Penulisannya Average-nya salah. harusnya pakai enggak. Sam, ini kira-kira salahnya apa, Sam? Dalam penulisannya, Pak. Harusnya yang mana yang salah? Yang harus saya benerin yang mana? Yang pakai E, Pak. Ya ini ya, harusnya average seperti ini bukan, Sam? Iya, Pak. Average, Pak. Oke, jadi seperti itu. Bagus. Jadi betul, kalian pada saat nanti bekerja menggunakan Microsoft Excel harus teliti. Karena mungkin kita menggunakan rumus, jadi sedikit pun kesalahan pada saat menggunakan rumus itu pasti tidak akan memunculkan hasil. Sudah bagus, kalian sudah memperhatikan. Kira-kiranya untuk materi ini kalian bisa pahami berkaitan penggunaan aritmatika dan statistik. Yang lain bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Kalau bisa, saya akan balik lagi. Kalau kalian bisa memahami apa yang sudah saya contohkan barusan, silahkan kalian amati sekarang data yang ini. Silahkan kalian amati dulu. Kira-kira dari gambar yang saya sajikan, permasalahan apa yang harus kita selesaikan? Silahkan kalian amati dulu. Berarti di sini yang warna kuning, yang kolom dan baris warna kuning, berarti ini masih kosong ya. Ini adalah permasalahan yang harus kita selesaikan. Berarti di sini yang pertama kita harus cari apa? Nilai rata-rata, Pak. Nilai Berarti di rata-rata. sini kita harus cari dulu nilai rata-rata. Nanti silahkan kalian cari nilai rata-rata diperoleh dari mana. Selagi selain nilai rata-rata, di sini juga ada jumlah nilai IPA, IPS, selagi KKPI, sampai KON. Silahkan kira-kira untuk menghasilkan
jumlah seperti ini, hasil yang dibutuhkan, kira-kira rumus apa yang digunakan, sama bagaimana cara pengoperasiannya. Sudah selesai kalian mengamatinya? Sudah, Pak. Kira-kira ada yang mau mencontohkan? Saya Pak. Boleh, silakan. Siapa ini namanya? Darmawan Pak. Darmawan. Oke, di sini filenya bisa di-download. Sudah Pak. Oke, tadi saya sudah share di grup WA. Silahkan kalian tinggal download saja filenya. Jadi kalian tidak perlu membuat diagramnya, kalian tidak perlu membuat tabelnya. Silahkan kalian tinggal isi saja sesuai dengan kasus yang tadi dimunculkan. Boleh? Nanti Dharma sama saya dirubah dulu menjadi co-host. Darmawan ya? Iya Pak. Yang lain juga silahkan kalian bisa buka file yang saya share. Kalian boleh nanti kerjakan di handphone atau di laptopnya. Di sini saya hanya meminta perwakilan saja karena waktunya tidak akan cukup, waktu kita terbatas. Silahkan sambil kalian memperhatikan, kalian nanti boleh coba juga. Boleh? Silahkan Dharma lanjutkan. Iya Pak. Sambil jelaskan ya Dharma. Ya Pak. Baik, di sini dalam mencari nilai rata-rata kita bisa menggunakan rumus average, yaitu dengan cara penulisan sama dengan ketik average. Lalu kita pilih kolom yang akan kita cari nilai rata-ratanya, yaitu ini berada dari di sel D5 sampai F5. Oh, lupa Pak. Jangan lupa tanda kurung. Pakai tanda kurung Darmawan ya. Ya. Jadi Maaf, harus lupa. benar-benar teliti. Bagus, tapi nggak apa-apa. Dan kita bisa tarik dari kolom D5 sampai F5, kemudian langsung pencet enter. Nah, maka nilai rata-ratanya pun akan tampil otomatis. Kemudian kita menggunakan rumus yang sama juga, tulis average. Kita lihat di sini berada di kolom IPA, yaitu di sel D6. Kita tarik sampai F6, kemudian enter lagi. Dan untuk yang seterusnya pun dengan menggunakan rumus yang sama juga. Yang lain silakan tetap perhatikan ya. Untuk mencari nilai IPA, kita bisa menggunakan rumus sum. Nah, kurung buka, kita pilih dari kolom IPA, kita pilih dari sel D5 sampai D9, kemudian enter. Dan lakukan juga cara yang sama, ada mencari jumlah nilai IPS dengan rumus sum, kurung buka, kita pilih lagi dari sel E5 di sini sampai F9 dan enter lagi. Untuk mencari kon, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kon, kurung buka, kita pilih di sini di nilai rata-rata di sel G5 sampai G9, kemudian enter. Selesai Pak. Oke, Dharma, kenapa pada saat menggunakan rumus kon itu harus di rata-rata? Apakah bisa di KKPI atau di IPS atau di IPA? Bisa Pak, tapi dalam kolom nilainya saja dari. Kalau misalkan di nama siswa bisa digunakan rumus kon? Tidak bisa Pak. Kenapa? Tidak bisa. Karena kon hanya dapat membaca numerik Pak, tidak bisa membaca huruf. Jadi kon itu hanya bisa membaca numerik saja atau angka saja. Oke, bisa coba contohkan kalau misalkan kamu menggunakan rumus kon di kolom nama. Bisa Pak. Yang muncul seperti apa? Di sini kalau kita menggunakan nama slash, maka jadi 0. Oke, jadi kon hanya bisa membaca data berupa angka numerik saja atau angka saja. Kita kasih jempol lagi deh buat Dharma yang sudah bagus untuk hasil presentasinya. Keren Dharma. Nah, kira-kira selain dari Dharma, ada lagi yang mau mencoba? Iya Pak. Iki? Oke, boleh. Oke, silakan Ki. Ya Pak. Yang lain, silakan kalian buka juga. Sudah ada belum Pak? Sudah? Silakan. Ini untuk mencari nilai rata-rata,
tulis sama dengan rumusnya tadi average. Buka kurung. Suaranya gak kedengeran, Ki. Kita Kecil, tarik sel D5 sampai F5. Lalu enter. Jika sudah satu ini, untuk mempercepat kita tarik ke bawah sampai kursornya berbentuk plus ini. Kita tarik ke bawah dan ini cepat. Untuk mencari nilai IPA kita tulis sama dengan rumusnya, tulis sum, buka kurung. Ini jumlah nilai IPA, kita tarik nilai IPA, tarik ke bawah, lalu enter. Untuk mencari jumlah nilai IPS, rumusnya sama, tulis sama dengan sum, buka kurung, kita tarik nilai IPS, lalu enter. Mencari nilai terkecil, rumusnya min, kurung buka, lalu tarik dari sel F5 sampai F9. Untuk kon, rumusnya tulis sama dengan Nilai IPS, Ki, itu, Ki. Nilai IPS bukan ke KPI. oh ya maaf. Oke, bagus. Ini teman-temannya memperhatikan sehingga bisa mengkoreksi temannya. Salah. Rumusnya min, kurung buka, tarik sel E5 sampai E9, lalu enter. Sudah, Pak? Sudah. Kira-kira hasil pekerjaan Rizky dan tadi Dharma sama ke hasilnya? Sama, Pak. Ada Sama, Pak. perbedaan, Sama, Pak. Pak, sedikit, Pak. Apa perbedaannya, Mungkin- Sir? Kalau tadi Darmawan dihitungnya satu-satu untuk nilai rata-ratanya. Kalau Oke. misalkan buat Iki tadi lebih simpel, Pak, jadi tinggal ditarik ke bawah gitu. Oke, jadi tadi kalau yang Rizky cukup mengetikkan satu rumus di rata-rata. Nanti untuk rumus yang lainnya tidak perlu diketikkan ulang, tinggal diseret saja, tinggal diposisikan si kursor ada di pojok kiri bawahnya, sehingga untuk yang baris berikutnya akan mengikuti. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat Rizky yang sudah bagus dan buat Yasir juga yang sudah bisa menganalisa pekerjaan temannya. Bagus buat kalian. Oke, jadi kalian sudah memahami berkaitan dengan penggunaan rumus aritmatika dan statistik? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Ya Allah, bisa, Pak. Oke, supaya makin paham berkaitan dengan materi yang disampaikan hari ini, saya akan berikan kalian pretest. Pretest ini nanti saya akan gunakan untuk penilaian pengetahuan kalian. Nanti dalam pertemuan ini saya akan ambil 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah sikap dari kalian pada saat ikut dalam pembelajaran ini seperti apa sikapnya. Terus lagi pada saat kalian mengerjakan pretest, itu nilai pretest akan saya gunakan untuk nilai pengetahuan dan juga untuk keterampilan saya akan ambil di nilai LKPD. Nanti LKPD silakan kalian cek di aplikasi smkyasti.sekolhan.id. Nanti saya akan jelaskan setelah kalian mengerjakan pretest dulu. Saya akan share dulu link quizisnya. Link quizis saya share di teks di chat Zoom-nya. Silakan nanti kalian cek chat Zoom-nya. Silakan kalian masuk ke link quizisnya. Klik link quizisnya. Kalau sudah masuk di link quizis, silakan masukkan kode game-nya. Sudah ada yang gabung? Oke, saya mulai aja. Silakan yang lain. Di sini sudah ada Darmawan, Fahda, M. Yasir.
Silakan yang lain gabung, kita diklik ya, dan masukkan kode gamenya ada di atas 150358. Kopi juga sudah masuk. Sudah semua ya. Kita lihat peringkat pertama. Oh, di peringkat pertama ada Robi, yang keduanya mungkin ada Yasir dan Dharma. Kita lihat coba hasilnya. Kita akan coba lihat hasilnya. Di sini hasil Robi luar biasa sekali. Robi, Yasir ada yang salah, Dharma juga. Oke, yang lain juga sama. Udah bagus, meskipun ada beberapa yang salah. Jadi nilai dari pengerjaan kuisis ini saya akan gunakan untuk nilai pengetahuan dan untuk menganalisa juga sudah sejauh mana kalian memahami berkaitan dengan materi yang disampaikan hari ini. Dan alhamdulillah kalau melihat dari hasil seperti ini, di antara kalian mungkin sudah sebagian besar sudah memahami berkaitan materinya. Oke, di sini selain dari kuisis, untuk nilai pengetahuan saya juga akan mengambil nilai keterampilan. Nanti silakan kalian cek sekolahan ID-nya. Di sini saya sudah share berkaitan dengan tugas keterampilannya. Sudah muncul LKPD-nya? Muncul nggak? Muncul? Sir? Sudah Pak, sudah. Oke, Sudah, ini Pak. nanti silakan kalian download LKPD-nya. Sudah Pak. Silakan kalian baca petunjuk pengerjaannya seperti apa. Seperti ini untuk tugas keterampilan, nanti kalian tinggal cek. Sini, tinggal kalian cek tugasnya seperti ini. Kalian buat lagi sebuah contoh penggunaan rumus sum, max, min, average, dan count dalam Microsoft Excel seperti gambar di sini. Kalau tadi pada saat kalian mendemonstrasikan, mungkin saya kasihkan filenya, tinggal kalian isikan saja. Tetapi untuk tugas LKPD, kalian silakan buat tabel seperti ini. Di Excel, silakan kalian buat tabel. Setelah buat tabel seperti ini, silakan kalian selesaikan. Kira-kira dari tabel ini apa yang harus dikerjakan. Permasalahan apa yang harus diselesaikan, silakan kalian amati. Silakan kalian gunakan rumus aritmatika atau rumus statistik, mana yang cocok untuk menyelesaikan masalah yang ada di gambar ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa. Oke, kalau bisa seperti itu, mungkin untuk pertemuan kali ini saya akan cukupkan sampai situ. Sebelum saya tutup pertemuan ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Robi, Pak, bentar. Robi, boleh silakan Rob. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu kita membahas tentang Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel itu adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah angka. Dalam tampilan lembar kerja Excel, ada bagian yang disebut worksheet, kolom, baris, cell, dan range cell. Dalam Microsoft Excel juga dapat menggunakan rumus aritmetika seperti tanda plus itu. Juga di Excel ada statistik seperti sum, max, min, average, dan count. Oke, kita beri jempol dulu buat Robi yang sudah bisa menyimpulkan pertemuan hari ini. Bagus Robi, sudah bisa mengamati berkaitan dengan materi yang disampaikan hari ini. Dan kita juga beri tepuk tangan dulu deh buat kalian semua yang sudah hebat. Kita tepuk tangan dulu buat kalian semua yang sudah hebat, bagus. Kalian tetap semangat dan tetap belajar meskipun dalam kondisi daring ini. Betul. Dari pertemuan hari ini, apa yang sudah disimpulkan oleh teman kalian, kita belajar tentang aritmatika dan statistik, itu ada rumus-rumusnya, silahkan kalian pelajari lagi. Mudah-mudahan dengan materi yang kita sampaikan hari ini, yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan kalian mendapatkan banyak pengetahuan. Kalau menurut kalian sekira-kiranya materi yang saya sampaikan hari ini kurang atau masih banyak yang perlu kalian kembangkan lagi, silahkan kalian baca di bahan ajar yang sudah saya share linknya di chat, atau misalkan silahkan kalian juga bisa memanfaatkan internet untuk memperdalam materi berkaitan dengan Microsoft Excel ini. Terus lagi untuk pertemuan minggu depan kita masih membahas tentang Microsoft Excel. Jadi kita akan lanjutkan
ke rumus yang lainnya yang ada di Microsoft Excel. Mungkin saya akhiri untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa kembali. Silahkan, Rizky, boleh pimpin doanya lagi. Ya Pak. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kalian. Tetap jaga kesehatan kalian supaya kalian tetap sehat dan kita ketemu lagi di minggu depan. Tetap semangat belajar daringnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua. Salam semangat. Dan salam sehat buat kalian semua.